Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Risa, NIM 2019 122 1086. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu kasus Holywing dan kasus tingginya kecacatan produk. Untuk kasus yang pertama, kasus dugaan penistaan agama oleh Holywing. Kasus Holywing saat ini menjadi perbincangan di sosial media, bahkan di kalangan masyarakat, karena diduga menistakan agama. Kejadian tersebut terjadi akibat sebuah postingan KVHW yang berada di daerah Tangerang Selatan. KVHW tersebut mengunggah di akun sosial medianya untuk mempromosikan sebuah minuman alkohol dengan cara menggratiskan minuman tersebut, khusus untuk orang-orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Hal tersebut banyak menyinggung pihak-pihak karena apa yang dilakukan oleh Holywing termasuk dalam penistaan agama. Selanjutnya, penyidik Satreskrim Polres Metro Jaksel menangani kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh manajer atau sebuah KVHW di mana Polres sudah menetapkan 6 tersangka. 6 tersangka tersebut antara lain adalah pria berinisial EDJ berumur 27 tahun selaku kreatif direktur Holywing. Perempuan berinisial NDP berumur 36 tahun selaku head time promotion. Pria berinisial DAD berumur 27 tahun pembuat desain virtual. Perempuan berinisial EA berumur 22 tahun tim admin media sosial. Perempuan berinisial AAB berumur 25 tahun selaku sosmed officer. Perempuan berinisial AAM berumur 25 tahun selaku admin tim promo. Oleh karena itu, keenam tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU RI nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 156 dan atau pasal 156 AKUHP dan atau pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016, yaitu perubahan atas UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE tentang penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa sara. Selanjutnya, mengenai analisis teori bias. Bias merupakan kecenderungan kesalahan prediksi. Bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak, pengambilan keputusan yang dimiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah. Dalam teori bias, kesalahan pada Holywing dalam pengambilan sebuah keputusan adalah pihak Holywing ingin meningkatkan sebuah produknya secara instan. Oleh karena itu, pemasaran yang diambil oleh pihak Holywing dapat merugikan banyak pihak atau menyinggung banyak pihak, dan pihak Holywing tidak memikirkan akibat yang akan terjadi ke depannya. Kemudian, analisis Sick Thinking Head. Dalam analisis Shifting Head ada 6 analisis, yaitu yang pertama fakta dan informasi, yang kedua emosi dan intuisi, yang ketiga pesimistis, yang keempat optimistis, yang kelima kreativitas, yang keenam atau yang terakhir kontrol. Yang pertama fakta dan informasi. Cenderung melakukan sebuah keputusan berdasarkan fakta atau data dan informasi-informasi yang sudah ada. Kemudian emosi dan intuisi. Emosi dan intuisi cenderung mengambil sebuah keputusan berdasarkan perasaan dan emosionalnya. Sehingga hal tersebut bisa saja berdampak yang tidak baik dalam sebuah pengambilan keputusan. Pesimistis, yang ketiga adalah pesimistis, di mana dalam pengambilan keputusan ini bersifat pesimis. Yang keempat, optimistis, yaitu dalam pengambilan sebuah keputusan
cenderung dalam sikap optimis, di mana dalam sebuah pengambilan keputusan yang akan terjadi mendatang. Kreativitas dalam sebuah pengambilan keputusan itu sangat penting, karena sebuah kreativitas menjadikan sebuah pengambilan keputusan yang akan menarik. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kontrol, di mana dalam sebuah pengambilan keputusan, hal tersebut sangat penting untuk sebuah keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya dalam analisis Batna dan Zopa. Zopa adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah pengambilan keputusan, kesepakatan itu sangat penting dalam menjual sebuah produk, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Batna adalah alternatif terbaik yang dilakukan jika negosiasi mengalami kebuntuan. Hal tersebut, Batna juga menjadi sebuah solusi dalam sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah topik yang kedua. Kasus tingginya kecacatan produk. Produk cacat merupakan unit-unit produk yang karena keadaan fisiknya tidak dapat dilakukan sebagai produk akhir atau tidak dapat dijual, tetapi bisa diperbaiki untuk kemudian dijual pada bentuk produk akhir. Dalam sebuah perusahaan pakaian, kecacatan produk disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah manusia, faktor yang kedua adalah bahan baku, faktor ketiga mesin, faktor keempat metode, dan faktor kelima atau yang terakhir adalah lingkungan. Faktor yang pertama, manusia, di mana mungkin saja para karyawan atau kelalaian karyawan dalam melakukan tugasnya, dan mungkin bisa saja kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, bahan baku. Mungkin bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen dan atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Faktor ketiga adalah mesin. Mungkin saja mesin yang digunakan itu tidak berfungsi atau tidak dapat dipakai. Untuk faktor yang keempat adalah faktor metode. Mungkin saja faktor metode itu tidak sesuai dengan perusahaan atau tidak efektif atau berkurang efektif dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kelima adalah atau yang terakhir adalah faktor lingkungan, di mana sebuah lingkungan sangat penting untuk kita yang ingin membuat sebuah usaha, karena lingkungan yang bersih itu membuat orang-orang sekitar merasa nyaman, merasa leluasa untuk melakukan sebuah aktivitasnya, sehingga dalam sebuah lingkungan tersebut tidak jadi kerusakan dalam sebuah produk. Karena jika lingkungan kurang bersih akan terjadi atau berdampak pada sebuah produk. Misalkan sebuah pakaian tersebut terkena noda akibat lingkungan tersebut kurang bersih, sehingga produk tersebut tidak dapat dijual karena terjadinya produk cacat itu. Selanjutnya adalah atau poin pentingnya adalah dari kelima faktor tersebut adalah jenis produk cacat yang disebabkan oleh internal, di mana dalam hubungan antar variabel manusia, bahan baku, mesin dan juga metode, dan manusia terhadap lingkungan. Jadi,
Yang sangat mempengaruhi dalam kelima faktor tersebut ada dua, yaitu manusia dan lingkungan, di mana manusia terhadap kelalaian karyawan dan tugasnya dalam sebuah produk dan kurangnya tenaga kerja dalam perusahaan. Lingkungan, kekurangan atau kekurangannya kebersihan dalam sebuah ruangan sehingga menyebabkan pakaian menjadi kotor atau produk yang kita jual tidak dapat dijual atau pakaian yang kita ingin jual tidak bisa untuk dijual. Oleh karena itu, kebersihan sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, tidak hanya dalam sebuah perusahaan, bahkan dalam sebuah rumah pasti menginginkan sebuah kebersihan. Oleh karena itu, menurut saya, dua faktor tersebutlah yang menyebabkan sebuah produk cacat atau tingginya kecacatan pada produk. Kedua faktor tersebut yang sudah saya jelaskan tadi adalah faktor manusia dan juga faktor lingkungan. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang bersih atas kesadaran dari manusianya sendiri. Jadi itu dia dua tema yang saya jelaskan tadi. Dan apabila ada salah kata atau mungkin ada materi yang kurang dan bahkan penjelasan saya yang kurang, saya minta maaf karena hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.